Shalom teman-teman semua, shalom. Shalom. Senang banget ya hari ini bisa bersama-sama. Terima kasih untuk ketua kita yang ganteng, yang mencoba men-set up kemudian perjamuan kudus ini di minggu kedua ya. Jadi memang sejak MYC itu mengadakan kebaktian hari Minggu dan perjamuan kudus itu berbarengan dengan perjamuan kudus di atas begitu ya. Nah, selama itu pula saya tidak pernah berkesempatan untuk memimpin perjamuan kudus di MYC. Kenapa? Karena saya harus melayani di atas. Maka atas pengaturan dari rekan-rekan pengurus, setelah disetujui kita boleh pindah perjamuan kudus di minggu kedua. Saya bisa sepenuh hati kembali mengikuti ibadah teman-teman MYC dengan tidak terburu-buru juga. Setiap kali kalau ada jadwal saya sharing kebenaran firman Tuhan di MYC juga kayaknya terburu-buru. Kojos habis sharing mau buru-buru ke atas untuk warta dan doa berkat. Nah, tapi saya sudah bilang dengan pembina kita, Contoh Ren, kalau di minggu kedua saya akan atur supaya saya full, saya bisa ikut ibadah MYC seperti dulu dari awal sampai habis. Saya ada di sini, hati saya ada di sini dan pikiran saya ada di sini bersama-sama teman-teman semua menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih, saya sungguh terharu ya teman-teman semua. Tadi juga dalam pujian saya sangat menikmati ibadah puji-pujian yang tadi kita sudah naikkan bersama-sama. Nah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah the freedom to serve. Ya, kalau nggak salah itu temanya ya, betul nggak? Oh ya, freedom to serve. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan, Galatia pasal yang kelima, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 5, ayat yang pertama dulu kita akan baca. Galatia 5 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Nah, seterusnya Rasul Paulus ngomong soal sunat. Ya, ayat yang kedua itu Rasul Paulus ngomong sama sunat, ngomong soal hukum Taurat, ayat yang ketiga. Nanti saya jelaskan, karena kita waktunya sangat singkat, saya mengajak kita loncat ke ayat yang 13 sekarang. Saya mau baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, Galatia 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Waduh, ayat-ayat ini keras sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan mencerna ayat-ayat ini perlahan demi perlahan. Freedom to serve. Sepintas teman-teman semua, ayat ini merupakan sebuah kontradiksi. Satu sisi bicara soal freedom itu apa artinya? Freedom itu artinya kebebasan. Freedom itu bicara tentang sebuah, ada hak di situ, hak bebas, hak untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan, ya, ada kuasa di situ, karena orang yang punya freedom biasanya ada kuasa yang dimiliki, supaya dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebebasan yang ingin dilakukannya. Itu kata pertama, freedom. Nah, freedom, tapi kata selanjutnya yang mengikutinya ini agak kontradiktif ya, to serve. Serve itu kan artinya kita menjadi hamba, kita diikat oleh sebuah situasi dan kondisi. Untuk apa? Kita nggak bisa melakukan
sesuai dengan apa maunya kita. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan siapa yang kita layani, siapa yang kita sedang layani, serve ya, sedang kita serve dia begitu ya. Jadi ini adalah sebuah ketidakbebasan sebetulnya ketika kita melayani tentunya melayani orang lain ya, bukan melayani diri sendiri. Kita akan mencoba melakukan segala sesuatu untuk kepuasan dia, untuk kesenangan dia, untuk kebahagiaan dia begitu ya. Nah, kita nggak boleh lakukan apa-apa sesuai kehendak kita. Kita harus memperhatikan terms dan condition itu. Kita melayani, kita bekerja loh ya. Kita lagi jadi hamba. Serve itu selalu menjadi kata kerja yang mengikuti kata bendanya itu biasanya adalah servant. Ya kan, servant. Servant itu kan orang yang serve ya. Makanya kita sebut dia servant. Pelayan, hamba. Ya, yang nggak berkuasa atas dirinya sendiri. Dia menuruti perintah dan kemauan dari tuannya yang dilayani itu. Ya, serve dan servant. Begitu ya. Oke. Sekarang teman-teman udah lihat kedua kontradiksi ini. Jadi tema kita hari ini kita mau bahas kebebasan tetapi untuk melayani. Ya, bukankah ini sebuah kontradiksi? Seringkali teman-teman kita terjebak sendiri oleh konsep-konsep yang kita coba bangun di atas pikiran kita mengenai kebebasan dan keterikatan. Ya, saya ingat waktu zaman muda ada teman-teman yang mencoba merasa bisa lebih maju pikirannya daripada teman-teman lainnya. Kalau saya sih, pikiran saya kalau saya kuliah, namanya kita dari keluarga sederhana ya, nggak ada pikiran lain. Kita kuliah, dimodalin orang tua sampai kuliah aja. Orang tua saya nggak punya banyak modal duit untuk saya bikin usaha, begitu ya. Jadi pikiran udah di set up, habis kuliah saya kerja sama orang. Saya cari uang, cari makan dengan cara semua keahlian saya, kepintaran saya, modal kuliah, ijazah itu saya pakai untuk melamar di pekerjaan dan saya mengharapkan imbalan dari pekerjaan yang saya lakukan itu untuk menghidupi diri sendiri, begitu ya. Lalu ada teman yang bilang begini, ngapain hidup ini kan cuma sekali aja, ngapain kita hidup dalam rutinitas seperti itu, habis kuliah, kerja, married, punya anak, tua, meninggal, nggak bebas banget hidupnya begitu. Nah dia bilang, nih ada pekerjaan nih ya, yang nggak usah rutin, nggak ada jam kantornya, begitu ya, lebih bebas, lebih free, menentukan sendiri, yaitu pekerjaan menjadi gitu, sensor dah ya, yang katanya nggak ada jam kerjanya. Ya udah, terserah deh, kata saya terserah lu deh, apa kata lu dah ya, suka-suka lu dah. Kalau saya yang bisanya saya kerja sama orang ya saya kerja aja begitu. Saya nggak ngerti kalau untuk nawar-nawarin apa begitu ya. Ya bukan sales juga, ya sales juga ada jam kerjanya. Lalu akhirnya apa? Akhirnya saya menemukan kontradiksi. Teman saya itu bilang bukannya dia waktunya lebih bebas ya, nggak ada jam kerjanya, dia nyantai begitu ya. Nah tapi malah terbalik dia kerjanya justru di jam-jam orang pulang kerja. Nah dia baru kerja di situ. Ya, di jam-jam kerja memang dia nggak kerja, tapi di jam-jam orang pulang kerja dia baru adakan pertemuan kerja di situ, di waktu-waktu itu. Nah, yang saya bingung, setelah itu saya kan masih aktif melayani ya. Waktu itu saya udah kerja, saya aktif di P3MI dulu, masih namanya P3MI. Saya aktif di KU2, di Kebaktian Atas, karena P3MI masih Sabtu, KU2 hari Minggu saya main musik. Di P3MI saya jadi pengurus. Saya aktif melayani. Walaupun dikatakan saya itu terikat waktu ya, setiap hari mesti kerja. Bahkan ada bonus lagi, pagi-pagi sebelum kerja ke kantor saya di Gedung Panjang, saya datang ke sekolah ini dulu jadi guru seni rupa. Pagi saya datang jadi guru dulu di sini, di SMA Metodis. Saya ngajar sampai, itu saya ngajar kelas pagi ya, jam pertama, jam kedua. Ngajar seni rupa. Habis itu, jam 7, jam 8, jam 9 saya udah ke kantor di Gedung Panjang, dekat, saya bisa kejar. Saya setiap hari rutin seperti itu teman-teman. Terus ntar weekend, hari Jumat udah latihan buat P3MI,
Hari Sabtu saya P3M, hari Minggu saya melayani di Kebaktian 2. Begitu rutinitas hidup saya. Lalu saya lihat teman saya yang katanya waktunya bebas, yang lebih punya freedom gitu ya. Saya lihat dia malah nggak punya waktu buat pelayanan lagi. Kenapa? Karena di waktu-waktu orang lain pada nggak kerja, dia kerja di situ. Nangkep ya maksud saya ya? Lalu saya bilang, sekarang siapa yang freedom, siapa yang enggak ya? Jadi kan ini akhirnya kita menjebak-jebak pikiran kita sendiri. Definisi bebas, waktu lebih bebas, dan waktu terikat itu apa sebenarnya? Saya walaupun terikat dengan waktu kerja, saya masih bisa pelayanan tuh. Tapi kok teman saya katanya waktunya bebas, nggak terikat, tetapi malah dengan begitu, dia nggak bisa pelayanan. Kenapa? Waktu Sabtu, malam, udah penuh semua dengan janjian-janjian dia begitu ya, karena pekerjaan yang katanya lebih bebas itu. Jadi jangan kita terjebak melalui konsep yang kita bangun sendiri, rekan-rekan sekalian. Bahkan ada yang mengatakan manusia itu kok nggak bebas ya hidupnya ya, begitu-begitu aja. Saya mau bebas seperti burung, ada lagunya lagi ya, lagunya The Beatles ya, Flee as a bird, begitu ya. Saya mau bebas seperti burung. Wah, bebas. Dia mau terbang kemana aja bebas, begitu ya. Kayaknya enak ya kalau jadi burung, nggak pusing. Kalau kita kan pusing, pikirin tagihan bulanan, pikirin hidup, masa depan, cicilan rumah gitu ya, pusing banget. Kita lihat burung, kok dia nggak pusing ya, enak banget hidupnya. Dia nggak usah pusingin tagihan, dia nggak usah pikirin beban hidup begitu ya, dan seterusnya begitu. Tapi teman-teman sekali lagi itu adalah jebakan konsep kebebasan yang kita taruh dan kita bangun sendiri. Burung kelihatannya bebas, tapi teman-teman, burung dan semua binatang-binatang yang lain selama-lamanya adalah hidup mereka ya seperti itu aja. Gak ada kan burung yang akhirnya bisa nambah sayapnya sendiri gitu kan, modifikasi biar dia terbang bisa lebih cepat. Atau kucing-kucing bikin persekutuan, dikumpulin persekutuan kucing-kucing. Ayo kita memilih siapa ketua di antara kita supaya kita bisa maju persekutuan ini. Kucing-kucing semakin maju, lebih maju daripada persekutuan anjing-anjing begitu ya, nggak ada. Ya, tapi manusia ada. Ya, manusia dengan kreativitas, karena itu ada nilai kebebasan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Manusia semakin kesini makin cepat sekali berubah, kreativitasnya makin luar biasa, termasuk cara nipu orang juga makin luar biasa sampai sekarang. Ya, majunya luar biasa, dan manusia nggak pernah lagi mengulang sebenarnya, walaupun ya kata pengkhotbah itu kan nggak ada yang baru di dalam dunia ini, ya. Tetapi kreativitas itu adalah sesuatu nilai yang baru terus, kreativitas sampai zaman sekarang ini, teman-teman. Itulah bedanya kita dengan makhluk lain yang kita anggap mereka lebih bebas, tapi sesungguhnya mereka yang nggak bebas. Mereka terkunci di dalam sebuah siklus kehidupan seperti itu. Tetapi kita punya kebebasan itu. Sebab Tuhan kasih kebebasan kepada kita sejak mulanya. Untuk kita bisa lebih maju, untuk kita bisa lebih kreativitas, ya, model baju berganti-ganti, dan seterusnya. Ketika Adam diberikan kebebasan, kata bebas itu muncul pertama kali, teman-teman buka Kejadian 1 ya, nanti di rumah aja teman-teman buka. Ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia, sebelumnya segala sesuatu diciptakan, manusia ditaruh di taman. Nah, kata bebas itu muncul pertama kali di situ. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam, semua buah-buahan yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Bebas itu ketemu keluar pertama di situ. Ya. Bebas, semua ada buah, ya, dia makanannya buah. Pertama-tama manusia itu ya makannya buah, tumbuh-tumbuhan. Jadi teman-teman banyak makan buah ya. Kita diciptakan pertama suruh makan buah dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah itu buahnya jangan kamu makan. Nah, ini bukan kontradiksi ya. Tadi katanya bebas, ya, bebas.
Tapi ada syarat loh, ada kondisi. Kenapa? Karena teman-teman sesungguhnya kondisi itulah yang menentukan kebebasan sesuatu. Ya. Jadi jangan pikir, manusia ini kok kebebasannya kayak begitu ya, kok terikat ya. Emang ada bebas yang benar-benar bebas. Sebuah kebebasan, ya ini secara filsafat ya, sebuah kebebasan kalau benar-benar bebas, dia sebenarnya sudah terikat oleh kebebasan dia sendiri juga. Jadi apa itu kebebasan dan apa itu terikat begitu ya. Ketika Tuhan bilang manusia adalah makhluk yang punya free will, kebebasan, freedom, ya, manusia harus ada di dalam sebuah kondisi, ya, supaya itu tetap bisa bebas dan dia punya pilihan, supaya ada pilihan. Kalau cuma dikasih kebebasan doang, dia nggak ada pilihan. Dia di dalam sebuah keterikatan sebenarnya, keterikatan di dalam kebebasan dia. Tapi begitu ada pilihan antara bebas dan satu yang nggak boleh, jadi ada pilihan. Nah di situ maksud saya, disitulah kebebasan itu berarti apa maksudnya definisi dari sebuah kebebasan itu. Ketika ada kondisi, terms tertentu begitu ya. Jadi semua bebas, ada satu yang nggak boleh. Kojos bikin pusing, bukannya bikin jadi nggak bebas begitu. Enggak, justru dengan begitu ada pilihan dan kebebasan itu diuji begitu. Ya, jangan sampai orang bilang jadi orang Kristen mah nggak bebas, banyak aturannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Justru itu adalah sebuah kondisi yang menentukan kita ini bebas. Jadi orang non Kristen segala macam boleh, ya, judi boleh, ngomong kotor boleh, melakukan hal-hal yang nggak benar boleh. Sebenarnya kamu nggak bebas, kamu yang disebut-sebut itu semua adalah sebuah dunia di mana kita itu terikat oleh dunia dosa, dalam dosa, begitu ya. Jadi teman-teman sekalian dikasih Tuhan, manusia, saudara dan saya, teman-teman dan saya adalah kita diciptakan dengan kualitas adanya kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi karena kita pilih karena ada kepilihan ya, kebebasan itu kita pakai, pertama kali itu kita pakai itu ya, jadi void ya. Kita pakai pertama-tama untuk memilih tidak mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kita jatuh dalam dosa semua. Sehingga kita tidak ada kebebasan lagi setelah itu. Ya, sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, darahnya dicurahkan, tubuhnya dipecahkan, yang sebentar nanti akan kita terima bersama-sama. Disitulah kita kembali dibasuh dan dipulihkan kembali. Ya, kita nggak ada pilihan lagi tadinya, sudah menjadi hamba dosa. Kita hanya bisa melakukan dosa. Anak kecil nggak usah diajarin, karena itu ada natur dosa. Nggak usah diajarin bohong, dia sudah bohong. Nggak usah diajarin jahat, dia udah bisa jahat. Nggak usah diajarin pukul orang, anak kecil bisa pukul orang. Ya, kenapa? Karena ada natur dosa. Dan kita kemudian dibebaskan dari belenggu dosa oleh darah Kristus. Dan kita punya kebebasan kita lagi. Nah, sekarang saya mau masuk ke surat Galatia. Teman-teman, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Galatia itu adalah sebuah nama tempat di Eropa ya, Makedonia, di Filipi dan sekitarnya itu, di mana kebanyakan orang-orang non-Yahudi di situ, orang-orang Barat, ya, orang-orang Yunani hidup di situ. Galatia, Galatians, itu kalau ditelusuri dari bahasa aslinya lagi itu adalah kumpulan orang-orang suku Gaul. Pernah dengar nggak ya? Ada orang-orang, kalau teman-teman nonton komik itu Asterix Obelix itu ya, orang-orang Gaul, Gaul, bukan Gaul yang suka berteman ya. Tapi teman-teman kan tahu ya ada yang namanya suku Gaul begitu ya di situ. Nah itu Galatian itu, orang-orang bukan Yahudi, ya, mereka tuh nggak bersunat. Tapi mereka percaya Tuhan Yesus karena perjalanan kedua dan perjalanan ketiga Rasul Paulus. Habis dari Filipi, ya, lewat ke daerah Galatia begitu dan mengabarkan Injil dan ada orang-orang percaya, orang-orang Yunani itu loh, ya. Tapi jangan pikir Asterix Obelix ya, tapi maksudnya orang-orang gaul tuh seperti itu gitu ya. Nah, lalu mereka menjadi orang Kristen. Setelah menjadi orang Kristen, orang-orang Galatia ini dihasut oleh pengajar-pengajar sesat. Jadi begini, orang Yahudi bilang, orang Kristen Yahudi ya, bilang sama mereka,
Lu orang kalau benar-benar mau jadi pengikut Kristus, lu orang bukan cuman harus percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan, tetapi kalian juga harus menjadi Yahudi. Hah? Gimana caranya? Kalian harus diyahudikan dengan cara kalian mentaati seluruh hukum Taurat, dan yang paling penting, kalian harus disunat. Kalau laki-laki, ya kan? Hah? Sunat? Serem amat tuh mereka ya. Jadi ada pengajar yang mengatakan kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus ikutin tradisi Yahudi. Tuhan Yesus juga, dia sendiri mengikuti dan mentaati seluruh hukum Yahudi. Dia disunat, ya kan? Dia menjalankan perintah-perintah hukum Taurat juga, begitu. Jadi ini pengajar sesat, ya. Nah, sehingga bagi orang Yahudi itu makin bingung, confused. Susah bener ya jadi orang Kristen. Udah jadi orang Kristen itu harus mendapat aniaya dari pemerintah Roma, mengatakan kekristenan itu adalah ajaran yang mau memberontak kepada Kaisar Roma. Lalu bagi orang-orang Yahudi yang bukan Kristen ya, Yahudi yang non-Kristen, kekristenan itu adalah sebuah sekte ajaran baru, sesat. Itu ajaran sesat yang baru muncul, ajaran yang baru-baru muncul. Ya, itu adalah bidat dari ajaran Yahudi. Lalu bagi orang-orang Yahudi yang Kristen, mereka tuh dibilang kamu harus menjadi orang Yahudi dulu. Kalian harus menjalani hukum Taurat dan kalian harus disunat. Lalu orang Galatia ini jadi pusing. Susah banget ya jadi orang Kristen. Pusing. Banyak banget tuntutan-tuntutannya. Belum lagi jadi orang Kristen harus mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Harus mengasihi, kalau dipukul jangan bales, harus berdoa bagi orang yang menganiaya, harus mengampuni. Waduh, susah banget. Terus mereka mencoba defense dong dengan orang pengajar yang sesat ini. Enggak, kata kata yang mengabarkan Injil ke kita, kata Rasul Paulus, kita nggak usah harus disunat, kita nggak usah menjalankan hukum Taurat, yang penting iman kepada Tuhan Yesus saja. Pengajar ini langsung bilang begini, hah, kamu sebut Paulus itu rasul? Paulus even bukan rasul. Sejak kapan Paulus jadi rasul? Emang dia yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya? Emang dia pernah ikut pelayanan 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus? Yang kita sebut rasul itu adalah ke-12 murid. Jadi kerasulan Paulus pun di-challenge sama mereka. Dan mereka, oh ya begitu ya? Benar juga ya. Jadi jemaat Galatia ini makin confused dan makin bingung. Akhirnya Rasul Paulus tulislah surat Galatia untuk kasih tahu juga kepada jemaat, ini yang benar ya. Pertama-tama dia jelasin dulu kerasulan dia. Kalau teman-teman ada waktu baca surat Galatia ini bagus. Galatia di pasal-pasal yang awal itu Paulus menjelaskan kepada semua jemaat bagaimana dia menjadi rasul, dipanggil Tuhan langsung. Yaitu apa? Ketika dalam perjalanan dia menuju Damsyik, dia mau membasmi orang Kristen, tetapi dia ketemu dengan cahaya yang terang, lebih terang sinarnya dari sinar matahari di siang bolong, sampai dia buta matanya. Di saat itu matanya buta, tetapi mata rohaninya melek. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan panggil dia di situ bukan, aku akan mengangkat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu panggilan langsung. Paulus mengatakan, saya jadi rasul dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus, pengalaman itu. Dan kedua, dia kasih tahu juga tuh di Galatia ya. Terus kalau rasul, apalagi ada rasul tambahan, biasanya kan ditabiskan oleh para murid. Seperti siapa? Seperti Matias yang menggantikan Yudas, itu ditabiskan oleh pada semua rasul yang 11 lainnya, diangkat untuk mengganti Yudas. Itu ada acara ordination, ada acara pentabisannya loh. Lalu kata Paulus apa? Kerasulan saya memang nggak pernah ditabiskan oleh pada rasul-rasul yang lain. Tetapi dengan cara apa saya menjadi rasul? Diterima oleh para murid-murid yang lain dengan cara berjabat tangan. Jadi ketika Paulus dilayani oleh Barnabas waktu dia buta ya, sampai dia akhirnya bisa melihat kembali, Barnabas membawa Paulus itu ketemu dengan rasul-rasul satu-satu. Ini loh orang yang Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Dia pemimpin Yahudi yang mau menganiaya kita, sekarang dia sudah bertobat. Dan Tuhan mau pakai dia untuk menjadi penginjil.
Rasul Paulus bertemu dengan satu persatu semua rasul-rasul yang ada dan mereka berjabat tangan. Jadi ordination-nya adalah dengan cara apa? Jabat tangan. Itu kerasulan Paulus. Dijelasin tuh Galatia 1, Galatia 2 begitu ya di awal-awal. Baru setelahnya Rasul Paulus bilang begini, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu jadi orang Kristen nggak harus disunat dong. Ya, mungkin orang-orang Yunani takut semua kali ya disunat, apalagi udah gede-gede semua kan orangnya, maksudnya udah bukan anak kecil begitu ya. Bukan waktunya, kalau orang Yahudi kan disunatnya umur 12 tahun, ada yang 8 hari begitu ya. Jadi waktu kecil-kecil, ini kalau udah jadi orang gede-gede semua masih sunat lagi kan pusing secara teknikal ya maksudnya ya. Jadi Paulus bilang, nih sekarang penjelasan mengenai sunat. Abraham dibenarkan Tuhan bukan gara-gara dia disunat. Buka lagi kitab Kejadian. Ketika Abraham, dia beriman kepada Tuhan, mendengarkan semua perintah Tuhan, dan Tuhan menilai imannya itu loh, sebagai sebuah kebenaran. Maka Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Teman-teman nanti buka lagi nih ayat-ayat yang saya katakan ya. Jadi Abraham dibenarkan karena iman. Itu satu pasal sebelum ada perintah kepada Abraham untuk disunat. Teman-teman baca itu. Jadi Abraham dibenarkan dulu karena iman, bukan karena sunat. Satu pasal kemudian baru ada perintah sunat turun kepada Abraham. Maka Rasul Paulus bilang kepada jemaat Galatia, Abraham dibenarkan karena iman dia, bukan karena sunat. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga saya harap bisa mengikuti dan memahami hal-hal seperti ini. Nah, setelah masalah-masalah itu diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Paulus, masuk dia kepada langkah-langkah praktis. Sekarang praktisnya apa? Kalau kita sudah dimerdekakan, dimenangkan oleh dosa itu karena darah Kristus. Kenapa kita menanggung lagi kuk perhambaan untuk melakukan segala sesuatu yang menghamba kita gitu loh. Yaitu apa? Hukum Taurat dan sunat. Ya kan? Jadi Paulus bilang tadi di ayat yang kita baca ya, Galatia 5 ayat pertama, kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus, berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan oleh segala aturan-aturan hukum Taurat dan sunat. Baca ayat-ayat setelahnya, setelah itu ayat yang ke-13, nah sekarang ini praktikalnya nih. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi. Jadi ini reminder bagi para orang manusia-manusia yang sudah diselamatkan Tuhan. Reminder kepada peristiwa Adam dan Hawa lagi. Hei, kamu sekarang dalam posisi sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sudah dipulihkan keadaannya seperti Adam dan Hawa. Yaitu apa? Ada pilihan, mau ikut Tuhan atau mau melawan Tuhan. Nah, ayo dong, kamu kan udah diselamatkan sekarang, jangan lagi pilih opsi yang seperti dulu lagi yang diambil oleh Adam dan Hawa, yaitu untuk melawan Tuhan. Itu maksudnya ya. Kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi jangan pilih lagi untuk melawan Tuhan, yaitu sekarang kita mau mengikut Tuhan. Oke, sekarang hidup saya mau ikut Tuhan. Bagaimana caranya saya mau ikut Tuhan? Perintahnya langsung turun lagi, bukan? Caranya kalau kita mau ikut Tuhan, yuk kita layani saudara seiman di dalam kasih. Langsung aplikasinya tuh. Kalau kita mau hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, apa aplikasinya? Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Tentu kita udah gak mau melayani dosa, kita gak mau melayani diri sendiri, kita mau melayani Tuhan. Tuhan bilang, layanilah satu dengan yang lain di dalam kasih. Sebab hukum Taurat tercakup satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Kalimat ini keras tadi saya katakan, kenapa? Paulus tuh reminder kepada jemaat, hei kita saudara seiman, hati-hati, kita jangan saling menelan. Paulus tuh udah, sakitnya sampai di sono gitu ya. Kenapa? Ini jemaat yang dia rintis.
Ini jemaat yang dia doakan, ini jemaat yang dia gembalakan. Sekarang jemaat men-challenge kerasulan dia sendiri, nggak diakuin kerasulannya. Sakit nggak hatinya Paulus? Ayo dong, kita saudara seiman, kita teman-teman pelayanan, jangan kita saling menggigit, jangan saling menghina satu dengan yang lain, saling tidak mengakui, tidak respect satu dengan yang lain. Paulus itu sedih sekali sebetulnya. Kenapa kalimat ini keluar, saling menggigit? Karena jemaat dihasut oleh orang-orang Kristen Yahudi yang sesat ajarannya untuk mempertanyakan kerasulan Paulus. Dengan kata lain, mereka mau ngomongnya, lu siapa ngajar-ngajarin kita? Aku nih rasul loh, rasul dari mana bos? Sakit ya Paulus ya, kepada jemaat yang sudah dirintis seperti ini. Oke. Satu lagi, saya ngajak kita buka sebelum kita masuk ke perjamuan kudus. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan 10. Galatia 6, 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan kalimat yang terakhir ini. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan kalimat ini ya, bukan berbuat baiklah hanya kepada kawan-kawan seiman. Enggak, firman Tuhan enggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang berbuat baik kita harus kepada semua orang. Apalagi di dunia ini yang belum kenal Tuhan, kita menjadi saksi bagi mereka. Kita menjadi berkat anugerah saluran berkat Tuhan bagi mereka melalui kehadiran kita. Kita berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang seiman, tetapi terutama kepada orang-orang seiman. Kenapa? Karena biasanya di dalam orang yang dekat itu malah saling menyakiti. Karena yang paling sakit itu ya, kalau kita itu dikecewakan sama pacar kita, itu lebih sakit rasanya daripada sama orang yang nggak kenal. Bahkan orang yang kenal mungkin nggak akan menyakiti kita bagaimana, tapi kalau orang yang kenal, orang yang dekat merasa boleh melakukan apa aja begitu ya. Jadi kita tuh, apalagi kita udah berkeluarga ya, kita tuh lebih down kalau kita itu sakit kepada orang yang justru paling dekat sama kita. Maka Rasul Paulus bilang, itu seperti Rasul Paulus ya, dia disakiti oleh siapa? Jemaat dia sendiri, itulah sakitnya dia. Maka berbuat baik, ayo melayani, terutama apa? Di dalam komunitas ini. Saya berdoa, teman-teman yang masih muda di dalam komunitas ini punya relasi yang baik, ya semuanya bisa melayani Tuhan sama-sama. Dan saya senang, dan saya punya pengalaman, saya dibesarkan di gereja ini juga punya teman-teman yang baik. Ya tentunya adalah miskomunikasi, namanya orang dari darah dan daging. Kita bersinggungan. Piring kalau ditaruh terpisah-pisah nggak akan bunyi. Tapi kalau piring itu di tempat cucian tuh baru bunyi ya, saling bergesek. Kerinting begitu ya, baru berisik begitu. Kalau kita lagi mau cuci ditumpuk-tumpuk itu, piring baru kretek gitu ya. Kita kalau berrelasi ya pasti ada gesekan-gesekan. Tetapi ingat, kasih Kristus itu yang mempersatukan kita. Kita jadi saudara nih gara-gara kasih Kristus, bukan? Hari ini alasan apa kita berkumpul sama-sama di tempat ini kecuali karena Kristus. Maka Kristuslah yang kita tinggikan dan kita muliakan. Kita hanya sebagai anak-anaknya. Jadi teman-teman, aplikasi daripada kebebasan yang Tuhan sudah berikan, mari kita mengasihi satu dengan yang lain, mari kita saling melayani. Kalau teman-teman kalau melayani, anggap itu sebagai sebuah hal yang sukacita, jangan sebagai sesuatu yang memberatkan. Ya, saya senang, dulu saya waktu pelayanan di Pemuda juga disuruh main musik terus, senang aja saya nggak pernah merasa diperalat oleh siapapun, apalagi oleh pembina saya. Tapi saya senang. Kalau bisa saya lah yang main terus, seneng saya. Kalau ada yang nggak datang, saya gantikan. Ya, bahkan sampai ngangkat speaker. Dulu sekarang puji Tuhan ya, kita dikasih semua oleh Tuhan. Dulu speaker yang bagus cuma ada di kebaktian umum. Kalau anak muda mau pakai speaker yang bagus, angkat dulu dari atas. Nah, saya ngangkat speaker naik turun. Habis pakai, kembalikan lagi ke atas. Ya nggak apa-apa. Ketika berlatih berorganisasi,
berlatih untuk berbicara, menjadi pengurus ya. Aduh saya nggak bisa jadi pengurus, tapi belajar, ada kesempatan itu, belajar berbicara di depan orang begitu ya. Saya ini nggak bisa bicara, sampai sekarang aja kadang-kadang saya masih ngomong terbata-bata teman-teman. Tapi karena ada kesempatan itu, bertukar pikiran, menyatakan pendapat di depan umum, berorganisasi melalui kepengurusan, itu adalah sesuatu yang akhirnya membentuk saya loh. Begitu saya di dunia kerja, saya harus presentasi, saya kan desain grafis. Saya mudah sekali, saya presentasi di depan bos-bos, direktur-direktur, ya direktur utama. Saya bilang ini konsep desainnya seperti ini. Kenapa? Karena itu kerjaan saya dulu, mempresentasikan program-program P3MI, pernah sampai ke rapat majelis juga, saya presentasikan, meyakinkan senior-senior di majelis untuk melakukan proyek dari P3MI dulu begitu ya. Dan itu saya syukurin, saya nggak merasa itu menjadi sebuah beban yang bagaimana gitu, karena itu membentuk saya. Ya. Nah, ada kesempatan untuk melayani bersama-sama, untuk mengasihi. Teman-teman, mari kita bisa mengasihi, melayani bersama-sama. Hari ini, tahun ini negara kita 78 tahun merdeka. Kenapa kita ada tema-tema freedom di bulan Agustus ini kan menyambut kemerdekaan Indonesia. Ya. Tapi doa saya, teman-teman terus berperan bagi bangsa dan negara, khususnya di lingkungan MYC ini, teman-teman terus bertumbuh, terus membangun komunitas yang sehat, yang baik, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Percaya deh, semua kesempatan pelayanan yang teman-teman ambil sekarang, itu akan menjadi modal yang besar, yang baik bagi pengembangan diri teman-teman sendiri pada masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami diberikan kembali kebebasan di dalam penebusan-Mu ya Tuhan, kami mau pakai kebebasan itu untuk mengikut Engkau, untuk melayani-Mu, untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau lagi pakai kebebasan itu untuk kemudian kami memilih lagi untuk jatuh di dalam dosa. Tuhan tolonglah kami, materaikan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu di masa muda ini ya Tuhan. Kami boleh menggali setiap potensi diri yang terbaik sesuai dengan talenta dan anugerah yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh mencapai kepenuhan itu, di mana kami boleh menyambut, merespon akan panggilan-Mu dengan kami berkarya semaksimal mungkin bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Jikalau sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan berkatilah kami. Siapalah kami ya Tuhan, kami tidak layak, sekalipun kami hanya mengumpulkan remah-remah, kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, bawalah kami dekat kepada salib-Mu, ubahkanlah hidup kami, pulihkan kami ya Tuhan, bangunkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.